Hai nakama, selamat datang di channel Everything Boring. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik ya. Kali ini kita akan mereview One Piece chapter 1037 yang mengusung judul Suron Hake. Jika diterjemahkan secara kasar, itu berarti 8 trigram sake naga, yang merupakan varian dari jurus milik Kaido. Chapter 1037 dimulai dari ibu kota bunga. Terlihat penduduk masih menikmati festival, meski sudah berakhir. Beberapa anak-anak dan orang dewasa menulis harapan di atas lentera kertas, untuk dikirim ke leluhur mereka dan memenuhi keinginan. Kemudian dilanjutkan ke atap Kastil Onigashima. Pertarungan antara Luffy dan Kaido berhenti. Luffy terlihat terkejut pada Kaido yang kembali ke wujud manusia. Kaido telah mendapatkan satu tong sake dan dengan tenang meminumnya. Luffy berteriak padanya dengan marah. "Luffy, kenapa kamu minum?" "Kaido, aku minum karena aku bersenang-senang. Apakah kamu mau minum juga?" "Hari ini Festival Api di ibu kota, kami juga mengadakan perjamuan besar di Onigashima. Meskipun kamu telah menghancurkannya, fufufu." Tiba-tiba, Kaido mulai menangis dengan tawa. "Kaido, hahaha, hohoho, wih, Luffy, kamu mabuk?" Luffy melepaskan jubahnya dan berlari menuju Kaido. "Luffy, jika kamu kalah, kamu tidak akan menggunakan mabuk sebagai alasan, kan?" Kaido terus tertawa. Dia bersandar pada kanabonya agar tidak jatuh. "Kaido, fuhihi, dasar bodoh. Wohohohoho, mabuk tidak membuatku lebih lemah. Aku mengakui kau kuat, Hik. Wahahahahahaha." Luffy melebatkan lengan kanan dan merentangkannya untuk menyerang Kaido, sambil terus berbicara. "Kaido, sudah lama sekali tidak seserius ini dalam pertarungan 1 vs 1. Wih." Luffy menyerang, tetapi Kaido melompat mundur saat dia tertawa, dan menghindari serangan itu dengan teknik baru. Kaido, ups, Suron Hake. Kaido berubah ke bentuk hybridnya, dan menggunakan gaya bertarung baru. Kaido, Urai Jogo. Kemudian Kaido memukul Luffy dengan kanabonya. Serangan Kaido begitu kuat, hingga orang-orang di live floor melihat bagaimana sebagian atapnya runtuh. Luffy terkena pukulan itu di dahinya. Luffy, wooh. Kaido berubah menjadi bentuk naganya. Di tanah terhuyung-huyung karena mabuk. Kaido, ini menyenangkan, tapi baik kastil dan pulau telah setengah hancur. Aku tidak berguna. Aku tidak bisa melindungi satu kastil pun. Luffy, itu menyakitkan. Sialan. Kaido hancur dan sedih. Sebuah kotak teks memberitahu bahwa dia masuk ke saat drunk mode. Kaido, buat saja kembali, tapi akan memakan waktu sekitar 5 tahun. Wih, Luffy bangkit dan berlari menuju Kaido. "Aku harus hati-hati. Hah, Kaido, aku sudah melakukan yang terbaik tapi mungkin itu tidak cukup." Ketika Luffy hendak mencapai Kaido, dia menyerang Luffy. Kaido, Tatsumaki Kaifu. Luffy, Luffy berhasil menangkis salah satu pisau pemotong Kaido, yang memotong batu menjadi 2 dengan mudah. Kaido berubah menjadi bentuk hibrid dan mulai menangis tak terkendali. Kotak teks lain memberitahu bahwa Kaido sekarang berada dalam crying drunk mode. "Kaido, jauhi aku. Diam, bocah bodoh." Kaido bersiap untuk menyerang Luffy dengan kanabonya. Kaido, Hei, orang yang gigih sepertimu harus menerima ini.
Raimei. Luffy. Hah, aku tidak akan membiarkanmu melakukannya. Kaido mencoba menyerang Luffy dengan Raimei Hake. Tetapi sebelum dia bisa melakukannya, Luffy melompat dan menghindari serangan itu. Luffy bersandar pada Kanabo untuk mendorong dirinya ke arah Kaido. Di double spread yang mengesankan, dia memukul dagu Kaido dengan tendangan kuat kaki kirinya yang dia regangkan sebelumnya. Serangannya sangat kuat, dengan hingga mengeluarkan cahaya hitam. Tetapi Kaido tidak menyerah. Dia berhasil menangkap kaki kanan Luffy dengan ekornya. Kaido, yang masih menangis, menyeret Luffy ke arahnya dengan ekor dan mereka berdua bertabrakan dengan headbutt yang besar. Dampaknya sangat besar, dan banyak kilatan hitam keluar meski kepala Luffy dan Kaido bersentuhan. Luffy terpental terbang menjauh karena Kaido lebih unggul. Luffy, hakinya lebih kuat. Setelah itu, tampaknya mode mabuk Kaido sudah berakhir. Kaido, sial. Aku merasa aneh. Tiba-tiba, Kaido marah dan menjadi sangat agresif. Dia menyerang Luffy dengan Bolo Bread. Sebuah kotak teks memberitahu kita bahwa Kaido sekarang dalam Anger Drunk mode. Kaido, aku mulai sadar. Luffy menghindari Bolo Bread dan mencoba menyerang Kaido lagi. Luffy, Gomu Gomu no Rock. Tepat sebelum memukulnya, Luffy melihat Kaido mulai memutar Kanabonya. Di double spread yang hebat, Luffy dan Kaido menyerang pada saat yang bersamaan. Luffy, Gatling, Kaido, Gundari Asteris, Ryusei Gun. Gundari adalah salah satu dari 5 raja kebijaksanaan dalam ajaran Buddha. Luffy menyerang Kaido dengan banyak pukulan raksasa dengan Haosoku. Kaido melakukan serangan balik dengan mengayunkan Kanabo dan menangkis pukulannya. Meski kedua serangannya sangat cepat, namun baik Luffy maupun Kaido berhasil saling pukul. Luffy memperlambat serangannya dan menghentikan Kanabo Kaido dengan tangan kirinya. Kemudian dia meregangkan kaki kirinya dan menendang perut Kaido dengan kuat. Kaido, mata Kaido menjadi kosong dan darah keluar dari mulutnya. Luffy menatapnya dengan sangat serius dan marah. Berpindah ke atas red line, tanah suci Marigeois. Gorousei berkumpul di Kastil Pangea. Gorousei 1. Referee tahun ini pasti dikutuk. Gorousei 2. Mari kita kesampingkan itu. Sekarang kita harus fokus pada Wano Kuni. Siapa sangka pertempuran bisa berjalan sejauh ini. Gorousei 3. Sudah waktunya untuk melakukan sesuatu. Nico Robin seharusnya sudah ditangkap sekarang. Dengan pertarungan Kaido dan Big Mom, tidak wajar jika seseorang mati selama pertempuran itu. Orang itu harus dilenyapkan. Petik 2. Di laut dekat Wano Kuni, salah satu agen pemerintah di armada pemerintah dunia melaporkan situasi lewat Denden Mushi. Agen pemerintah 1. Semua kapal masih menunggu pesanan. Ada apa? Agen mengamati sesuatu dengan teropong dari salah satu kapal. Dia kaget. Agen pemerintah 1. Dia mendekat. Bayangan raksasa itu mendekat. Agen pemerintah 2. Apa yang Anda katakan? Agen pemerintah 1. Saya tidak tahu apa itu. Sebuah pulau? Kembali ke Kastil Pangea di Marigeois. Gorousei dengan bintik-bintik tanda lahir di dahinya. Tidak, itu tidak mungkin. Bahkan bagi kami, buah itu telah menjadi legenda selama berabad-abad yang lalu. Ia bahkan tidak
terbangun sekalipun. Gorosei dengan rambut pirang dan janggut pendek. Lalu kenapa pemerintah dunia berusaha keras untuk memberi buah iblis itu dengan nama lain? Gorosei. Alasannya adalah mereka ingin menghapus nama asli buah itu dari sejarah. Belum diketahui apa yang diperbincangkan oleh para Gorosei. Di panel terakhir, dibongkar identitas bayangan raksasa yang dilihat agen pemerintah. Bayangan raksasa itu adalah Zunesa, gajah raksasa yang membawa Pulau Zou di punggungnya. Zunesa berada tepat di belakang armada pemerintah dunia di laut dekat Wano Kuni. Itulah tadi review manga One Piece chapter 1037. Bagaimana menurut kalian tentang review chapter kali ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa nantikan update One Piece di video selanjutnya ya.